Halo teman-teman, selamat datang di channel Calon Guru. Nah, pada video ini saya akan memberikan sebuah tutorial terkait tentang fitur Gmail, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman awas ya, untuk saldo teman-teman ini bisa ludes, terkuras ketika teman-teman tidak mematikan salah satu fitur Gmail ini nanti. Jadi nanti silakan dicek secara menyeluruh untuk di akunnya supaya nanti HP kita aman. Nah, tentunya di HP itu sekarang bukan hanya digunakan untuk browsing, kemudian bukan hanya digunakan untuk nonton YouTube atau mungkin juga mencari hiburan. Terkadang kita tuh menginstal, yaitu ada M-Banking, kemudian ada juga Google Authenticator, kemudian berbagai macam aplikasi penghasil uang seperti TikTok, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Kemudian ada Dana, kemudian ShopeePay juga. Nah, tentunya terkadang ketika kita ingin login ke akun kita itu kan diminta untuk masukkan kode OTP itu. Nah, jadi di sini salah satu fitur Gmail ini teman-teman nanti harus diperiksa satu persatu dan segera kita amankan supaya nanti kita itu bisa mengantisipasi tidak terkena retas, tidak terkena penipuan gitu ya, atau tidak terkena hack teman-teman. Nah, jadi di sini tentunya banyak sekali ya para pengguna yang awam itu tidak menyadari bahwa ada beberapa pengaturan di Gmail atau di akun Google-nya ya. Yang mana Gmail atau akun Google kalau kita biarkan aktif ini nanti malah akan menjadi solusi, menjadi jalan atau celah ya, yang nanti secara diam-diam itu dimanfaatkan oleh para peretas teman-teman ya. Jadi karena ini menjadi pintu belakang ya untuk menguras isi rekening kita. Nah, jadi di sini teman-teman banyak sekali yang belum tahu terkait tentang hal ini. Jadi kalau seorang hacker atau peretas penipu itu bisa menyusup ke Gmail kita, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa praktekkan dalam waktu 1 menit saja. Ini nanti akan ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Bukan kita mengganti kata sandi dari seluruh akun, namun nanti kita bisa nonaktifkan dan juga bisa kita atur checklistnya ya, supaya nanti akun kita ini bisa aman. Untuk para penipu ataupun juga hacker ya, itu dia hanya memanfaatkan beberapa detik saja, itu sudah bisa mengetahui apa saja yang ada pada HP atau ponsel kita, teman-teman ya. Jadi mereka itu tidak mengganti kata sandi, kemudian bukan menambahkan email pemulihan, namun di sini yang dia rubah itu adalah meneruskan di pop emaps ya. Jadi teman-teman untuk email, lalu dia itu nanti akan memasukkan alamat emailnya sendiri. Kalau kita menerima email, kita menerima kode OTP, itu dia tahu karena dia juga mendapatkan karena penerusan dari pop email tersebut ya. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Dan untuk langkah yang pertama, di sini kita matikan dulu untuk pop email teman-teman. Nah, di sini kita buka yaitu di Google Chrome ya. Kita buka saja di sini ada Google Chrome. Kemudian di Google Chrome ini teman-teman bisa ketikkan saja yaitu mail.google.com ya. Nah, ini jadi teman-teman ketikkan mail.google.com, kemudian kalian klik saja masuk gini ya. Nah, kemudian di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman disuruh membuka lewat aplikasi Gmail, maka kita pilih saja yang bawah ya, yaitu kita pilih yang gunakan versi web saja nih. Kita pakai yang bawah, gunakan versi web. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, kemudian di sini ini tampilannya kita ubah dulu ke mode desktop ya. Mode desktop itu artinya kita buka Gmail itu dengan tampilan layar komputer atau laptop, teman. Caranya gimana nih? Ini ada titik 3 di pojok kanan atas. Ini kita klik saja di sini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Kemudian silahkan di checklist yang mana di sini ada ini ya, situs desktop. Kalian klik saja di sini. Nah, situs desktop. Kemudian kita tunggu. Nah, selanjutnya
Di sini kita akan diarahkan menuju tampilan seperti ini. Kita tunggu dulu ya untuk prosesnya. Nah, berikutnya di sini teman-teman berfokusnya ke sini. Ini kita perbesar ya, biar agak kelihatan. Oke. Nah, di sini ada sebuah icon seperti gambar gerigi atau roda ya. Ini gear nih. Ini adalah pengaturan. Kalian klik saja di sini. Nah, ini di pengaturan ini. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan klik dilihat semua setelan. Kita klik di sini. Nah, kemudian teman-teman di sini ada umum, ada label, kotak masuk dan sebagainya ya. Ini kita geser ke sini. Kemudian teman-teman bisa klik pada bagian penerusan dari pop atau image. Kalian klik di sini. Nah, jadi di sini. Ini kan ada ini ya, penerusan, ada tambahkan alamat penerusan. Nah, pastikan teman-teman pada bagian ini tambahkan alamat penerusan itu posisinya adalah masih seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pada bagian ini di kotak tambahkan alamat penerusan ini terdapat email lain, maka teman-teman silakan dihapus saja atau dinonaktifkan nanti ya. Karena apa? Karena kalau di penerusan itu ada alamat email lain, itu kalau kita menerima email otomatis dia itu akan diteruskan pada alamat email tersebut ya. Siapa tahu alamat email itu adalah alamat emailnya si hacker atau orang jahat pencuri data gitu ya. Nah, apalagi teman-teman mungkin akun Gmailnya itu pernah dibuatkan oleh orang lain, atau mungkin alamat emailnya itu pernah kalian beli atau dapat dari orang, tinggal meneruskan. Itu biasanya sering terjadi. Nah, terkadang kalian alamat email yang dulu pernah kalian buat sendiri pun itu tidak menutup kemungkinan juga di bagian ini terdapat alamat email lain. Jadi pada bagian ini pastikan ada tulisan tambahkan alamat perusahaan. Kalau ada email lain di situ silahkan teman-teman dihapus saja ya. Maka nanti untuk di tahap 1 penerusan dan pop image ini sudah selesai kita periksa. Pastikan tampilannya seperti ini sudah aman. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Oke, untuk yang tahap 1 pengecekan pada Gmail ini sudah selesai teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Nah, di sini kita tutup saja. Untuk langkah kedua itu terkadang itu banyak orang yang terkena retas, terkena hacker itu karena mereka itu mengeklik link-link jahat teman-teman ya. Dan link tersebut itu biasanya sangat sering banget dikirimkan melalui alamat Gmail. Di kotak masuk Gmail maupun juga di spam itu ada orang yang mengirimkan link yang berbahaya. Ketika mereka install atau mungkin juga klik, maka otomatis seluruh data, seluruh saldo yang ada di HP-nya itu bisa diambil alih. Nah, makanya di sini kita nonaktifkan untuk link yang ada pada Gmail. Nah, kita langsung saja di sini kita masuk ya. Ini kita buka, yaitu langsung saja di aplikasi Gmail untuk saat ini. Kita klik di Gmail seperti ini. Nah, kemudian setelah itu teman-teman silahkan klik di garis 3 di pojok kiri atas ya. Nah, ini kita klik saja pada bagian ini. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada setelan ya. Kalian klik saja setelan gini. Nah, kemudian ini akan tertera untuk email-email yang kalian miliki di HP-nya. Nah, di sini kita ambil yang di setelan umum ya. Kita klik di setelan umum. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Ini kan ada pengaturan ya. Pengaturan terkait tentang email nih. Nah, di sini di bagian yang ini yaitu ada buka link web di Gmail. Aktifkan untuk mempercepat penjelajahan. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya ketika kalian dikirimi sebuah email di kotak masuk maupun juga spam yang dilampiri dengan link. Kalau kalian klik langsung akan diarahkan menuju ke situs lain. Nah, atau mungkin link download itu berbahaya. Nah, jadi kalau di sini masih aktif checklist seperti ini sebaiknya kita hilangkan checklistnya. Nah, nanti akibatnya kita nggak bisa nih untuk klik langsung link yang ada di email. Nanti kita bisa copy dulu, kemudian kita pastekan pada browser yang lain. Nah, itu lebih aman ya. Jadi yang di sini buka link web di Gmail ini kita checklistnya dihilangkan saja. Nah, seperti ini. Nah, silakan nanti dicek-cek untuk akun Gmail lainnya juga diberlakukan sama
dengan seperti itu teman-teman. Nah sekarang di sini kita lanjutkan ke langkah yang ketiga teman-teman ya. Nah pada bagian ini kita kembali ya, di setelan umum ini kita klik saja kembali gini. Kemudian teman-teman silahkan dicek satu persatu untuk emailnya, apalagi email yang email bisnis ya. Misalkan kita buka yang ini. Nah ini. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Nah di sini kita cari yang gambar teman-teman. Oke, kita cari untuk yang gambar. Nah di sini ada gambar. Nah ini ya. Ini ada gambar, selalu tampilkan gambar eksternal. Ini kalian bisa klik saja di sini. Nah, di sini kan untuk gambar, ini kan ada dua opsi nih. Opsi pertama selalu tampilkan gambar eksternal. Kemudian yang kedua, tanyakan sebelum menampilkan gambar eksternal. Ini juga menonaktifkan email yang dinamis ya. Nah, mengapa nih ini kita harus tanyakan sebelum? Ini kita klik saja di sini. Ini kita aktifkan dulu. Yaitu kita pilih yang tanyakan dulu, tanyakan sebelum menampilkan gambar eksternal ini. Nah mengapa masalah gambar? Jadi masalah fitur gambar itu sering dimanfaatkan sama penipu ya, untuk memvalidasi apakah email kita itu aktif ya atau enggaknya, dan memantau lokasi teman-teman nih seperti itu. Nah permasalahannya apa? Secara default settingan itu dia aktif ya teman-teman, dan pasti akan memuat gambar tuh, menampilkan gambar. Teman-teman yang tentunya ketika membuka email seperti itu, nah dampaknya yaitu kira-kira seperti ini. Kalau ada penipu yang menyelipkan gambar transparan misalkan ya, sebesar 1 pixel ya, tracking pixel, atau mungkin juga di dalam email itu, atau mungkin juga di dalam spam. Nah saat email dibuka dan gambar itu otomatis terunduh, sistem penipu itu nanti akan mendapatkan notifikasi ya teman-teman. Nah email ini aktif berarti, nah dia dapat notif bahwa email ini sangat aktif karena langsung kita buka nih gambarnya. Nah jadi dengan seperti itu mereka nanti akan lebih gencar untuk mengirimkan spam, kemudian juga mengirimkan email yang berisi link-link berbahaya gitu ya. Nah itu, dan juga akan mengetahui lokasi serta IP address-nya. Nah ini jadinya di sini kita tanyakan sebelum menampilkan gambar eksternal ya. Nah ini sangat penting. Nah pastikan di sini kita sudah aktifkan seperti itu. Nah selanjutnya untuk langkah yang keempat atau langkah yang terakhir untuk mengamankan HP kita, ini kita kembali teman-teman ya. Di setelah ini kita kembali. Kemudian kita mengecek yang ada pada akun Google ya. Ini kan kita masih di Gmail nih. Ini kita klik di sini, kemudian kita klik di kelola akun Anda, kemudian kalian scroll ke bawah, kemudian diklik di bagian keamanan dan login, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah di sini, kemudian kalian cek di aplikasi tertaut Anda. Ini adalah aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang memanfaatkan fitur login dari akun Gmail Anda. Nah, ketika teman-teman mungkin merasa tidak pernah menginstal aplikasi ini, atau mungkin HP kalian pernah dipinjam orang lain untuk menginstal aplikasi atau mungkin untuk login ke situs tertentu, kalau misalkan sudah nggak diperlukan, ini mendingan kalian hapus saja ya. Misalkan ini. Nah, kalau misalkan kita login dengan akun Google, ini kan sama halnya juga. Di sini kita membagikan nih data akun Google kita ke aplikasi tersebut. Kalau sudah nggak berguna atau mungkin juga kalian merasa nggak pernah menginstalnya, ini kalian hapus saja seperti itu untuk aksesnya. Ini ya, jadi itu teman-teman untuk 4 langkahnya. Dan tentunya kita bisa mengecek ya dari keempat hal tersebut. Terkadang mungkin teman-teman ada yang saudaranya pinjam HP kalian, atau mungkin temannya pinjam HP kalian, ternyata kok dia itu meneruskan pop image-nya itu di email ke email mereka, atau mungkin juga mereka mengaktifkan untuk fitur-fitur yang tadi telah kita nonaktifkan. Itu perlu kita pengecekan ya di HP kita. Itu teman-teman, jadi nanti silakan dicek sendiri ya untuk di HP masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.